Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penaklukan Yerusalem. Seperti dapat diperkirakan, kejatuhan Yerusalem pada 492 Hijriah sampai 1099 Masehi diulas secara lengkap oleh sumber-sumber Muslim. Bahkan karya paling awal yang bertahan ditulis oleh para pengarang yang telah punya waktu untuk menilai pentingnya peristiwa ini. Dan banyak penulis Muslim yang datang kemudian mengetahui dengan pasti arti penting dari kenyataan bahwa Saladin telah bertekad untuk merebut kembali kota suci itu. Mengenai peristiwa 492 Hijriah atau 1099 Masehi, penjelasan Al-Azimi sangat ringkas. Lalu mereka beralih ke Yerusalem dan menaklukkannya dari tangan bangsa Mesir. Godfrey merebutnya. Mereka membakar gereja Yahudi. Gereja ini kemungkinan adalah sinagog utama kaum Yahudi. Ibnu Al-Qulnisi membuat laporan yang lebih panjang, apa adanya, dan tenang mendengar kabar bahwa Al-Fadl tengah dalam perjalanan dengan pasukan dalam jumlah besar untuk melawan kaum Frank. Mereka kembali berusaha merebut Yerusalem. Kaum Frank menyerbu kota itu dan merebutnya. Banyak penduduk Yerusalem yang melarikan diri ke tempat peribadatan dan banyak lagi yang tewas dibunuh. Kaum Yahudi berkumpul di sinagog dan kaum Frank membakarnya. Tempat peribadatan tersebut menyerah kepada kaum Frank dengan jaminan keselamatan pada tanggal 22 Sya'ban atau 14 Juli tahun itu. Dan mereka menghancurkan kuburan-kuburan termasuk makam Ibrahim. Namun pada masa Ibnu Al-Jauzi pada tahun 597 Hijriah atau 1200 Masehi, kisah kejatuhan Yerusalem telah dipenuhi dengan keterangan-keterangan baru tentang pembunuhan dan penjarahan. Peristiwa-peristiwa sepanjang tahun ini diantaranya adalah direbutnya Yerusalem oleh kaum Frank pada hari Jumat 13 Sya'ban atau 5 Juli. Mereka membunuh lebih dari 70.000 kaum muslim di sana. Mereka mengambil 40 tempat lilin bercabang yang antik yang terbuat dari perak dari kubu batu yang masing-masing berharga 360.000 dirham. Mereka mengambil lampu perak yang beratnya 40 rat suriah. Mereka mengambil puluhan lentera emas antik, pakaian yang tidak terhitung jumlahnya, dan barang-barang lainnya. Laporan Ibnu Muyassar pada tahun 677 Hijriah atau 1278 Masehi memberikan sedikit keterangan tambahan, yaitu bahwa kaum Frank membakar salinan-salinan Al-Quran. Sementara Ibnu Al-Atsir pada tahun 530 Hijriah atau 1233 Masehi dalam laporannya menyebutkan informasi yang sama tentang tempat lilin bercabang dan lentera-lentera. Namun ia memasukkan informasi baru nih sobat, yang menegaskan pembunuhan terhadap orang-orang suci dari kalangan muslim. Pasukan kaum Frank membunuh lebih dari 70.000 orang di dalam Masjid Aqsa. Di antaranya banyak terdapat imam, ulama, ahli ibadah, orang etikaf yang banyak di antara mereka telah meninggalkan kampung halaman mereka dan tinggal di dekat tempat suci itu. Pada masa Ibnu Taribirdi, kisah tersebut bahkan lebih lengkap lagi. Umat Islam dibantai di Masjid Aqsa. Jumlah mereka yang tewas lebih banyak lagi, hingga 100.000 orang, termasuk orang tua dan orang yang sakit. Bahkan jumlah yang paling kecil pun yaitu 70.000 orang yang tewas. Bagaimanapun juga, ketika kampung para tentara salib, jumlah penduduk Yerusalem telah cukup banyak. Karena selain penduduk aslinya, Yerusalem juga menampung para pengungsi dari kota-kota dan desa-desa lainnya yang mencari perlindungan di balik dinding kota itu. Selain melakukan pembantaian di Yerusalem yang disebutkan di semua sumber-sumber Islam, pasukan kaum Frank sesekali juga mengejar tokoh-tokoh ulama tertentu. Kisah tentang Al-Rumaili.
seorang ulama terkemuka, sangat menyedihkan. Ia ditangkap oleh pasukan kaum Frank, tapi ia dijanjikan akan dibebaskan dengan uang tebusan 1.000 dinar. Karena uang yang diminta itu tidak berhasil diperoleh, mereka melemparinya dengan batu hingga tewas pada tanggal 12 Syawal 492 Hijriah atau 1 Desember 1099 Masehi. Di semua tulisan-tulisan umat Islam tentang kejatuhan Yerusalem ini, tidak ada pengakuan terhadap motivasi kedatangan pasukan kaum Frank, baik dari segi agama atau militer. Mereka datang secara tiba-tiba dan menimbulkan kekacauan di kalangan umat Islam. Penaklukan Yerusalem merupakan malapetaka yang dicatat dengan kepiluan mendalam, namun tanpa refleksi. Penaklukan tersebut merupakan peristiwa yang harus diderita umat Islam, dan mestinya umat Islam dapat mengambil pelajaran darinya. Sejarah Perang Salib adalah serangkaian kampanye militer yang diorganisir oleh para paus beserta kerajaan Eropa yang umumnya beragama Kristen untuk merebut Yerusalem dari pasukan Islam. Meski begitu, konflik juga tentang Kristen dengan penganut pagan, hingga perpecahan di antara orang Kristen sendiri. World History menyebut ada 8 perang salib besar antara 1095 sampai 1270 Masehi dan banyak lagi perang salib tidak resmi lainnya. Berikut adalah kisah perang salib di 4 edisi pertama. Perang Salib I pada tahun 1096 sampai 1270. Sejarah perang salib bermula pada awal abad ke-11 di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Perang besar dan berkepanjangan ini bukan berdasarkan konflik agama, tetapi peributan kekuasaan antara Byzantium Romawi Timur dan pasukan Muslim. Kala itu, umat Kristen merasa kebebasan dan keamanannya hilang untuk beribadah di Yerusalem. Sebabnya adalah Bani Saljuk menerapkan kebijakan yang membatasi ibadah umat Kristiani di Yerusalem. Bani Saljuk kala itu menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Kecil dan mengancam eksistensi Konstantinopel. Perang Salib I kemudian berkobar pada tahun 1096 Masehi yang merupakan hasil propaganda Paus Urbanus II dan Petrus Amin. Kampanye yang dilakukan setahun sebelumnya itu berhasil mengumpulkan 150.000 tentara yang mayoritas dari Prancis dan Normandia. Hasil Perang Salib I adalah kemenangan besar tentara salib yang dipimpin Godfrey, Bohemond, dan Raymond. Mereka berhasil menaklukkan Neisse dan menguasai Edessa atau Turki pada tahun 1098. Lalu mendirikan pusat pemerintahan tentara salib bernama Country Edessa atau Kerajaan Latin I. Baldwin diangkat sebagai rajanya. Kerajaan Latin II kemudian didirikan di Antioquia pada tahun 1098 Masehi yang dipimpin Raja Bohemond. Kerajaan Latin III didirikan di Baitul Maqdis pada tahun 1099 dan dipimpin Raja Godfrey. Lalu Kerajaan Latin IV berdiri di Tripoli pada tahun 1099 Masehi yang dipimpin Raja Raymond. Berdirinya kerajaan-kerajaan itu berkat penaklukan tentara salib di kawasan Timur Tengah. 2. Perang Salib II tahun 1144 sampai 1187. Tak terima kalah di Perang Salib, pasukan Muslim yang dipimpin Imanuddin Zanki, Nuruddin Zanki, dan Salahuddin Al-Ayyubi kemudian membalaskannya di Perang Salib II. Imanuddin Zanki adalah penguasa Mosul dan Irak yang memimpin pasukan Muslim menyerang Aleppo, Hamimah, dan Edessa. Namun pada tahun 1146, Imanuddin Zanki meninggal dan digantikan putranya yang bernama Nuruddin Zanki yang sukses merebut Antioquia dari kekuasaan Bohemond. Nuruddin Zanki lalu memperluas ekspansinya ke pusat kekuasaan tentara salib di Edessa
Pada tahun 1151, ia meraih kemenangan di sana. Jatuhnya kota Edessa menyebabkan pasukan Kristen mengobarkan Perang Salib II. Paus Eugenius III mengumumkan perang suci dan mengajak beberapa petinggi kerajaan Eropa untuk berkontribusi. Louis VII dari Prancis dan Konrad II dari Jerman menanggapi ajakan dari Paus Eugenius III dengan positif. Mereka berdua memimpin tentara salib untuk melakukan perebutan wilayah Kristen di Suriah. Serangan dari pasukan salib dapat dihalau oleh Nureddin Zanki. Pasukan salib juga gagal memasuki kota Damaskus. Kegagalan tersebut membuat Louis VII dan Konrad II kembali ke negerinya bersama beberapa pasukan salib. Pada tahun 1174, Nureddin Zanki meninggal dan pasukan Muslim dipimpin oleh Salaluddin Al-Ayyubi. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Muslim mampu mendominasi Perang Salib II dengan melakukan banyak penaklukan kota. Keberhasilannya terbesar dari Salaluddin Ayyubi adalah penaklukan Yerusalem pada tahun 1187 yang menandai kemenangan besar pasukan Muslim di Perang Salib II. Perang Salib III pada tahun 1189 sampai 1192. Yerusalem yang diduduki pasukan Muslim kemudian dikuasai dinasti Ayyubiyah. Para raja dan penguasa besar di Eropa kemudian memimpin perebutan kembali Yerusalem dan terjadilah Perang Salib III. Mereka ingin berkuasa lagi di Yerusalem dan beberapa daerah sekitarnya untuk menegakkan kedaulatan Kristen. Selain itu, mereka juga memiliki kepentingan politik dan ekonomi di sana. Tentara salib di Perang Salib III dipimpin oleh Fredrik Barbarossa, yaitu Raja Jerman, Richard Linhart, Raja Inggris, dan Philip August, Raja Prancis. Mereka bergerak menuju kawasan Timur Tengah pada tahun 1189 dengan dua jalur berbeda. Pasukan Richard dan Philip bergerak melalui jalur laut dan pasukan Barbarossa bergerak lewat jalur darat melewati Konstantinopel. Namun pada tahun 1190, Barbarossa tewas tenggelam di sungai Sisilia, Italia. Meninggalnya Barbarossa tidak mempengaruhi keteguhan pasukan Richard dan Philip. Mereka tetap melanjutkan upaya penaklukan terhadap daerah-daerah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Pada tahun 1191, Richard dan Philip dapat menguasai Siprus dan mendirikan kerajaan Siprus. Setelah itu, pasukan salib berjuang mati-matian untuk merebut kota Akka dari Salahuddin dan pasukan Muslim. Mereka memukul mundur pasukan Muslim dan menjadi Akka sebagai ibu kota kerajaan Latin. Setelah penaklukan Akka, Raja Philip kembali pulang bersama pasukannya untuk menyelesaikan masalah kekuasaan Prancis dan meninggalkan Raja Richard. Richard dan pasukannya beberapa kali mampu mengalahkan Salahuddin, namun ia gagal menaklukkan Palestina. Perang Salib II berakhir pada 2 November 1192. Dengan dibuatnya perjanjian damai antara tentara salib dan tentara Salahuddin yang dinamai Sulh al-Ramlah. Dalam perjanjian tersebut, Salahuddin dan kaum muslimin berjanji menjamin keamanan masyarakat Kristen saat berziarah ke Baitul Maqdis. Sebagai timbal baliknya, Richard dan tentara salib menjamin tidak akan menyerang wilayah-wilayah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Perang Salib IV pada tahun 1218 sampai 1291. Perjanjian damai tidak serta-merta mengakhiri Perang Salib. Babak keempat pun berlangsung pada tahun 1218 sampai 1291. Pada Perang Salib IV, pasukan Kristen dipimpin Raja Jerman bernama Fredrik II. Deklarasi Perang Salib IV oleh Fredrik II bertujuan untuk menguasai Yerusalem dan Palestina. Pada tahun 1218 Masehi, Fredrik II mengawali Perang Salib IV dengan melakukan penyerangan terhadap Mesir dan beberapa daerah kawasan Afrika Utara.
Fredrik II berusaha menghimpun dukungan dari kaum Kristen Ortodoks yang berpusat di Gereja Ortodoks Koplik Alexandria untuk menguasai Dimeta, yang merupakan pintu gerbang menuju Mesir. Gerbang Damietta merupakan benteng berlapis dan menara pengawas. Pasukan salib kesulitan menembusnya dan pengepungan dilakukan selama berbulan-bulan. Pengepungan ini membuat akses masyarakat di dalam benteng terputus dengan dunia luar, sehingga mengalami krisis makanan dan kesehatan. Sultan Mesir Malik Al-Kamil kemudian memimpin pasukan untuk mematahkan pengepungan itu dan mengirim pasokan makanan serta obat-obatan ke dalam benteng. Namun setelah beberapa pertempuran melawan pasukan salib, ia tak kunjung berhasil masuk ke dalam benteng. Demi keselamatan masyarakat dalam benteng, Sultan Malik Al-Kamil terpaksa melakukan perjanjian damai dengan Fredrik II. Isinya adalah Malik Al-Kamil bersedia menyerahkan kembali Yerusalem dan wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan Salahuddin kepada tentara salib. Sebagai timbal balik, Fredrik II menarik mundur pasukannya dari Damietta dan menjamin keamanan kaum muslim. Malik As-Saleh, penerus Malik Al-Kamil, kemudian merebut kembali Palestina. Pasukan muslim di bawah pemerintahan dinasti Mamalik kemudian berhasil menaklukkan kota Akka di Israel pada tahun 1291. Nah, itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya sudah nonton dan dukung channel ini. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton, yuk dukung dulu channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Terima kasih, sekian dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.